Halo Sobat Anime, hari Senin pertama di 2022. Di tempat Bang Jack udah mulai aktivitas normal. Yang sekolah udah pada sekolah, yang kerja sudah pada kerja. Yang pengangguran tetap masih rebahan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan lagi Martial God Asura. Langsung aja yuk, kita gas! Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Feng akan mengikuti ujian masuk murid inti. Ujian kali ini kembali dibuka oleh Suro, salah satu tetua dari murid inti. Ia memberikan aturan kalau ujian ini sangat penting dan sangat simple, yaitu mereka harus melewati Taman Azure Dragon kurang dari 120 menit atau kurang dari 2 jam. Tanpa berbasa-basi, setelah memberikan penjelasan aturan ujian, maka ujian murid inti resmi dimulai. Dan seperti biasa, para murid sangat antusias mengikuti ujian ini. Tapi Feng tetap santuy karena ia tahu kalau ia kan jago gitu kan. Di dalam lorong ujian banyak sekali jebakan yang telah disiapkan, tapi Feng pun dapat dengan mudah melewatinya. Bahkan pintu ujian yang dipilih Feng membuat para panitia pun menjadi kebingungan, karena Feng tidak mengaktifkan jebakan yang telah dipasang di tempat itu. Salah satu tetua yaitu Suro, ia pun bingung tentang apa yang dilakukan oleh Feng. Lalu ia pun memutuskan untuk masuk dan meninjau secara langsung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika para panitia meninjau tempat yang dilalui oleh Feng, ternyata di tempat itu tidak ada apa-apa. Di tempat lain, Mai pun berhasil menghindari jebakan yang telah dipasang di tempat itu, dan saat ini ia melihat pintu akhir dari lorong jebakan ini. Ketika ia memasuki pintu itu, ia melihat pemandangan yang sangat tidak menyenangkan, yaitu ketua aliansinya sedang dipijak-pijak oleh seseorang. Ternyata pelakunya ada dua, yaitu ketua aliansi Sword dan ketua aliansi World. Melihat Mai yang sungguh cantik dan juga seksi, ketua aliansi World pun langsung menghampirinya dan langsung mencomot Mai dari belakang. Ternyata mereka sengaja menangkap dan mengikat Mai seperti salah satu yang ada di film-film yang membutuhkan VPN. Ternyata kedua aliansi ini saling bekerja sama untuk menangkap dan menghancurkan aliansi Wing. Mereka saat ini telah menangkap semua anggota aliansi Wing yang mengikuti ujian murid inti, dan cuman Feng lah yang belum muncul di permukaan. Mai yang tidak melihat Feng ada di sana, ia pun mengatakan kalau Feng tidak akan melepaskan mereka begitu saja jika ia melihat keadaan seperti ini. Melihat Mai yang sudah terikat dan masih saja bawel, membuat ketua aliansi World ini sange dan ingin mencomot Mai. Begitu ia mendekatkan wajahnya, BAM! Tinju energi sihir yang menghantam wajahnya. Dan seketika, ketua aliansi ini pun langsung terpental jauh. Feng yang melihat lawannya terpental jauh, ia tidak membiarkannya begitu saja. Ia lalu menghampiri dan duduk di atas punggung dari pria itu, dan terus-terusan menghujani pukulan ke arah wajahnya. Melihat ketua aliansi World tidak berdaya, membuat ketua aliansi Sword pun ingin memulai aksinya. Ia kini mengeluarkan pedangnya untuk bertarung dengan Feng, dan ia langsung melompat ke arah Feng sembari mengayuhkan pedangnya. Ternyata serangan pedangnya menggunakan energi sihir yang cukup kuat, namun beruntung Feng dapat menghindarinya. Feng yang melompat untuk menghindari serangan itu, ia juga menyiapkan sihir petirnya yang diarahkan ke pria itu. Serangan petir yang diberikan oleh Feng ternyata dapat ditahan oleh pria itu dengan menggunakan pedangnya. Ketua aliansi Sword ternyata bukanlah cuman kroco biasa. Ia kini mengeluarkan energi sihir di sekitaran tubuhnya, yang terlihat seperti bola-bola sihir yang di belakang tubuhnya. Bola-bola sihir itu pun ternyata merupakan teknik seni bela diri tingkat 4, yaitu Meteor Swordmanship, yang mana bola-bola sihir ini mengeluarkan pedang-pedang sihir yang terbang ke arah Feng. Feng yang melihat ada serangan teknik bela diri tingkat 4 ke arahnya, ia pun tidak tinggal diam. Ia kini menyiapkan pelindung sihir yang ada di depan dirinya. Serangan pedang-pedang sihir itu pun dapat ditahan oleh shield yang dimiliki oleh Feng. Melihat serangan yang dapat ditahan oleh Feng, pria ini pun kembali menyerang Feng dengan menambahkan intensitas serangannya, yang menimbulkan suatu efek ledakan di sekitaran Feng. Lalu ia pun mengira kalau lari ledakan itu cukup untuk mengeksekusi Feng.
Dari balik asap pekat itu muncul cambuk sihir yang mengarah kepadanya. Entah karena ia tidak siap atau memang serangan Feng yang terlalu kuat membuat pedang yang melindungi dirinya patah menjadi dua bagian, dan serangan cambuk itu pun tetap mengenai tubuhnya. Ternyata serangan cambuk itu merupakan seni bela diri tingkat 5 milik Feng, yaitu Materialization. Melihat ketua aliansi mereka tewas karena terkena serangan oleh Feng, membuat anggota aliansi Sword pun menjadi murka. Mereka kini ingin mengeksekusi Feng secara bersamaan. Tapi Feng yang sudah kalap, ia pun mengarahkan cambuk petir itu ke segala arah, yang membuat mereka semua yang ada di sana hancur tidak karuan. Setelah mengeksekusi mereka semua yang ada di sana, Feng kini menghampiri Mai dan membebaskan dirinya dari ikatan-ikatan cinta. Mai yang melihat Feng datang terlambat, ia sangat terkejut. Ia takut jika Feng terlambat sedikit saja, mungkin saat ini ia sudah ternodai. Waduh, kalau sempat heroinnya ternodai, udah kita stop aja nih komiknya, nggak penting. Feng yang melihat itu, ia pun mencoba menenangi Mai. Ia juga membawa bunga yang diceritakan oleh Mai sebelum mereka memasuki ujian ini. Dan tentunya hal itu pun sangat membuat Mai menjadi senang dan bahagia. Tak lama setelahnya, mereka pun melanjutkan ujian mereka dengan menuju pintu keluar dari Taman Azure Dragon. Pintu keluar ujian ini ternyata menuju suatu aula. Di dalam sana mereka sudah ditunggu oleh para panitia ujian. Para panitia pun cukup terkejut karena para murid yang datang semua berasal dari aliansi Wing. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata mereka membawa bunga 7 warna. Karena mereka berhasil melewati Taman Azure Dragon, maka mereka semua yang ada di aula ini dinyatakan lulus ujian. Setelahnya, mereka pun yang dinyatakan lulus, kini mereka harus menjalani tes lagi. Tes ini merupakan tes syarat, yaitu menentukan bakat. Ternyata tes ini cukup simpel, mereka hanya harus meletakkan tangan mereka di prisma itu. Nantinya prisma itu akan mengeluarkan cahaya sesuai bakat dari para murid. Tes mereka pun dimulai dari ketua aliansi. Ia yang mendekatkan tangannya ke arah prisma membuat prisma itu pun mengeluarkan cahaya. Dan cahaya yang keluar adalah warna hijau, yang menandakan kalau bakat yang dimiliki pria ini termasuk kelas rendah. Kini giliran Mai. Mai yang melakukan tes membuat prisma ini berwarna jingga, yang menyatakan kalau dirinya berada di kelas menengah. Mendengar itu, ia sangat senang karena ia sedikit demi sedikit dapat mengejar ketertinggalannya dari kakaknya, yaitu Suro. Kini giliran MC kita. Saat ia melakukan tes, ternyata prisma ini tidak bereaksi. Feng yang melihat tidak ada reaksi apa-apa, lantas ia pun bertanya apakah benda ini rusak atau bagaimana. Dengan kampretnya, salah satu panitia pun malah menduga apakah Feng curang dalam ujian kali ini. Mendengar itu, ya jelas ia jadi ngamuk. Doi udah ngebantai semua yang ada di sana, malah dibilang curang dan tidak berbakat. Waduh. Bahkan ia juga mengatakan agar Mai jangan menyia-nyiakan waktu bersama pria yang tidak memiliki bakat. Mendengar itu, Feng pun geram. Ia ingin segera menonjok Pak Tua itu, tapi ia takut durhaka. Oke, lanjut. Setelah itu, mereka pun pergi menuju gudang asrama untuk mencari baju murid inti. Pak Tua ini yang melihat Feng, ia mendengar kalau Feng tidak memiliki bakat. Ia pun sangat kebingungan, karena sebelumnya ia melihat Feng membantai para murid-murid dalam ujian dengan mata kepalanya sendiri. Oleh karena itu, ia yakin kalau Feng ini anak yang sangat jenius. Lalu ia pun memutuskan untuk pergi menuju aula tempat pengujian tadi, karena ia masih sedikit penasaran. Di dalam sana, ia melihat prisma itu dan tidak ada yang aneh. Tapi ketika ia melihat lebih detail, ia sangat terkejut. Ia melihat di puncak prisma itu ada suatu cahaya hitam. Ia pun berkata, apakah ini cahaya hitam legendary? Selama ini ia belum pernah melihat cahaya ini sama sekali. Ia juga sangat senang dan tertawa karena surga sepertinya memberkati sekte Azure Dragon. Di tempat lain, saat ini Feng berada di area pusat dari murid inti sekte Azure Dragon. Di sana, ia pun melihat keadaan yang sangat-sangat ramai. Ternyata pusat keramaian itu berasal dari dua cecungu ini. Mai pun mengenali pria yang ada di sana. Ia adalah murid nomor 1 dari murid inti, yaitu Gong Luyun.
Ketua aliansi Wing yang melihat itu ia pun menyapanya karena ia kenal wanita yang bersama pria itu. Lu Yun yang mendengar itu ia pun bertanya kepada rekannya apa ia mengenali orang yang memanggilnya itu. Wanita rambut hijau itu pun mengatakan kalau bocah itu adalah juniornya di aliansi Wing. Lu Yun pun bertanya apakah gadis ini tidak memberitahu bocah yang ada di sana kalau aliansi itu tidak berlaku di murid inti. Gadis imut ini pun bertanya apa memang tidak ada aliansi lagi di murid inti. Ya, hal itu pun dibenarkan olehnya. Ia mengatakan kalau di murid inti tidak ada lagi aliansi. Selain itu, karena ia menyukai si gadis hijau ini, ia meminta agar si gadis hijau ini menyuruh juniornya itu melepaskan emblem aliansi itu. Mendengar itu, gadis rambut hijau ini pun menghampiri ketua aliansi Wing. Ia meminta agar juniornya melepaskan emblem itu. Dan tentunya hal itu pun membuat ketua aliansi ini bingung dan bertanya kenapa. Mendapatkan pertanyaan itu, gadis imut ini pun mengatakan kalau hal itu dilarang karena Gong Wuyun memutuskan untuk tidak ada lagi aliansi di murid inti. Mendengar itu, Mai pun sangat terkejut. Hal itu pun diwajarkan oleh si gadis hijau ini. Ia menyesal mengatakan hal ini, tapi ya mau bagaimana lagi. Feng yang mendengar itu, ia pun bertanya, bukankah Gong Luyun ini cuma seorang murid? Dan kenapa ia dapat melakukan hal seperti ini dan memutuskan hal ini? Perkataan Feng pun ternyata didengar oleh pelakunya. Ia juga mengatakan kalau Feng ini bocah sinting. Feng yang melihat Lu Yun, ia pun mengatakan, bukankah aliansi Wing tidak memiliki musuh dengan siapapun dan kenapa hal itu dilarang? Bukannya menjawab pertanyaan Feng, si kampret ini pun menyuruh mereka semua untuk segera melepaskan emblem itu. Melihat Mai dengan tubuh yang gemetar dan mencoba melepaskan emblem, Feng pun menghampirinya. Feng pun mengatakan agar Mai mengabaikan saja perkataan si kampret itu. Melihat aksi Feng, si gadis hijau ini pun tahu kalau hal itu pasti membuat Lu Yun sangat marah. Jadi ia mencoba meminta Lu Yun untuk tidak marah, karena mereka masih anak-anak baru yang belum paham akan situasinya. Tapi Lu Yun pun tidak peduli, ia sangat marah karena perintahnya diabaikan. Ia kini mengeluarkan auranya dan langsung saja melesat ke arah Feng dengan sangat cepat. Serangan pertamanya pun dapat dihindari oleh Feng, tapi Feng pun juga sadar kalau lawannya ini sangat kuat, karena berada di ranah Profond. Ia juga sadar kalau melawannya secara langsung itu akan sangat mustahil. Melihat Feng dapat menghindari serangan kejutan dari dirinya, ia pun memuji kecepatan Feng. Tapi tak sampai di sana saja, ia kini kembali mencoba menangkap Feng dengan bergerak sangat cepat, dan langsung mencomot leher Feng. Tak cuma dicomot, ia juga langsung membanting Feng ke lantai. Dalam kondisi seperti ini, Feng pun merasa kalau dirinya tidak dapat bergerak. Si kampret ini pun juga memberikan suatu nasihat. Ia mengatakan kalau berani menentangnya cuma akan berakhir tersungkur ke tanah. Mai yang melihat itu, ia pun mencoba memohon agar Lu Yun ini melepaskan Feng. Ia juga mengatakan kalau dirinya akan membubarkan aliansi Wing. Tapi si kampret ini tidak peduli dan tidak mau mendengarkan perkataan Mai. Ia hanya mau mendengarkan hal itu dari mulut Feng. Dalam kondisi tertekan, bukannya meminta maaf, Feng pun malah meludahinya. Sontak, hal itu pun membuatnya sangat marah. Ia kini menyiapkan tinjunya untuk menghajar Feng. Kini tinjunya pun mengarah ke wajah Feng, tapi sebelum tinju itu mengenai Feng, pukulan itu pun dihentikan oleh seseorang. Ternyata yang menghentikannya adalah Pak Tua ini. Pak Tua ini pun mengatakan kalau membunuh sesama murid adalah sebuah dosa besar. Tapi ia pun tidak terima, ia meminta Pak Tua ini untuk segera minggir. Pak Tua ini pun mengatakan kenapa ia berusaha membunuh junior yang baru saja belajar seni bela diri. Sebagai senior dan orang nomor 1 di sekte Azure Dragon, ia menganggap kalau dirinya memiliki hak untuk mengendalikan juniornya. Dan apa salahnya kalau ia ingin menghukum juniornya? Mendengar itu, Pak Tua ini pun sedikit kesal. Ia langsung melempar Lu Yun dengan satu tangan saja. Melihat itu, Lu Yun pun bertanya, kenapa Pak Tua ini mencoba melindungi bocah ini? Pak Tua ini pun mengatakan bagaimana mungkin ia membiarkan kalau ada seseorang yang akan menghancurkan bibit emas. Pak Tua ini juga mengatakan kalau pelatihan yang dimiliki oleh Lu Yun sedikit lebih lama daripada Feng, jadi mereka tidak dapat dibandingkan.
Dengar itu membuat Lu Yun pun sangat marah. Ia bertanya apa maksud Pak Tua ini. Ia juga menebak apakah maksud Pak Tua ini adalah dengan cara menindas junior yang tidak memiliki pengalaman, sedangkan dirinya memiliki pengalaman bertahun-tahun. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh si kakek tua ini. Mendengar itu, Lu Yun pun memberikan waktu selama 10 tahun. Jika dalam waktu 10 tahun Feng tidak dapat mengalahkannya, ia meminta mereka semua termasuk si kakek tua ini sembah sujud di hadapannya. Mendengar itu, Feng pun mengatakan kalau waktu 10 tahun itu terlalu lama. Ia mengatakan kalau dalam waktu 1 tahun ke depan ia akan membantai si kampret itu. Apakah komik ini akan delay 1 tahun untuk menyiapkan pertarungan Feng? Ya tentu saja tidak, karena itu terlalu lama. Bang Jack akan membahas lanjutannya di part selanjutnya, dan sampai jumpa, bye!